Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pikiran, dilembutkan hatinya, sehingga dapat menerima kebaikan dari segala arah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Materi ini diajarkan di kelas 11 SMA atau SMK semester 1. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia beserta isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat kematian tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi jenazah. Pertama, pejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya supaya tidak kelihatan auratnya. Tutup dengan kain sebagai penghormatan. 3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekat boleh mencium jenazah. Nah, perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu terdiri dari memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan, dan mengubur jenazah. Yang pertama, kita bahas memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. A. Jenazah tersebut harus Islam. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang berhak memandikan jenazah yaitu bagi jenazah laki-laki yang memandikan hendaknya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Jenazah perempuan yang memandikan hendaknya perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Nah, tata cara memandikan jenazah. Di tempat tertutup, agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi, seperti dipan. Lalu, dipakaikan kain, agar auratnya tidak terbuka. Selanjutnya, mayat disapu perutnya, didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lalu disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Selanjutnya, membersihkan mulut dan gigi. Lalu membersihkan semua kotoran dan najis. Selanjutnya, mewudukan. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan untuk membasuh 3-5 kali. Oke, selanjutnya mengafani jenazah. Bagaimana cara mengafani jenazah? Mari kita lihat video cara mengafani jenazah dengan benar. Mari kita belajar mengkafani jenazah terlebih dahulu. Alat-alat untuk mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki yaitu 3 helai kain kafan.
kapas untuk menutupi lubang hidung dan lubang telinga jenazah, minyak wangi, dan kapur barus. Untuk jenazah perempuan, yaitu 5 helai kain kapan, kapas, minyak wangi, dan kapur barus. Perlengkapan untuk mengkapani jenazah. Untuk jenazah laki-laki, yaitu baju jenazah, 5 helai tali pengikat jenazah, cawat untuk menutupi kemaluan jenazah, dan pengikat kepala. Untuk jenazah perempuan, yaitu baju jenazah, 5 helai tali pengikat jenazah, cawat, dan kerudung kepala. Cara untuk mengkapani jenazah laki-laki. Pertama, letakkan 5 helai tali pengikat jenazah. Lalu letakkan 3 lapis kain kapan. Panjang kain kapan dilebihkan 1/3 dari panjang tubuh jenazah, dan lebar kain kapan yaitu 3 kali dari lebar tubuh jenazah. Selanjutnya, pindahkan jenazah di atasnya, oleskan minyak wangi dan kapur barus ke tubuh jenazah. Lalu pakaikan perlengkapan baju, cawat untuk menutupi kemaluan jenazah, pengikat kepala, dan kapas untuk menutupi lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Cara untuk mengkapani jenazah perempuan juga hampir sama dengan cara untuk mengkapani jenazah laki-laki. Pertama, letakkan 5 helai tali pengikat jenazah. Lalu, letakkan 5 lapis kain kapan. Lalu letakkan jenazah di atasnya, oleskan minyak wangi dan kapur barus ke tubuh jenazah. Lalu pakaikan perlengkapan baju, cawat, kerudung kepala, dan kapas untuk menutupi lubang hidung dan lubang telinga jenazah. Pengikatan tali jenazah. Lipatkan semua kain kapan sebelah kiri ke tubuh jenazah secara rapi. Lalu, lipatkan kain kapan sebelah kanan ke tubuh jenazah secara rapi. Selanjutnya, ikatkan satu persatu tali pengikat jenazah. Ikatkan dengan simpul hidup atau simpul yang bisa dibuka. Setelah jenazah diikatkan semua dengan rapi, jenazah siap untuk disolatkan. Nah, itu tadi cara mengkafani jenazah dengan benar. Selanjutnya, cara menyolatkan jenazah. Niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. Apabila jenazahnya laki-laki, niatnya yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Apabila jenazahnya perempuan, niatnya yaitu usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Lalu takbir. Lalu, setelah niat, takbir. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Lalu takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya takbir. Setelah itu, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Ketiga, membaca doa untuk jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, doanya yaitu Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila jenazahnya perempuan, doanya yaitu
Allahumma fir laha warhamha wa abiha wa anha. Dilanjutkan dengan takbir keempat, membaca doa terakhir untuk jenazah. Dengan takbir keempat, membaca doa terakhir untuk jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, doanya yaitu Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Apabila jenazahnya perempuan, doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Lalu membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cara menyolatkan jenazah. Next. Perawatan jenazah yang terakhir yaitu mengubur jenazah. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya, "Qala asri'u bil jenazah," yang artinya segerakanlah menguburkan jenazah. 2. Sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburannya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, "Luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga." Syair Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal ini dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Lalu, yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nah, cukup sampai di sini materi pengurusan jenazah. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di grup WhatsApp. Seperti biasanya, Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa membaca di website Ibu yang akan Ibu share. Kalian bisa membaca materi selanjutnya terlebih dahulu agar mudah memahami materi selanjutnya. Oke, cukup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.